Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponis Rantini dengan NIM 2311198 dari kelas PAI 3G. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Agama. Tugasnya yaitu menjelaskan 3 materi dari makalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian psikologi agama. Psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara agama dan dinamika kejiwaan manusia. Secara umum, psikologi agama berfokus pada bagaimana pengaruh keyakinan agama dapat membentuk sikap, perilaku, dan proses mental individu. Psikologi agama menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan agama. Untuk memahami bagaimana kepercayaan religius mempengaruhi perilaku dan pengalaman psikologis seseorang. Zakiah Derajat mendefinisikan psikologi agama sebagai ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku individu, serta mekanisme kejiwaan yang terkait dengan keyakinan tersebut. Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa psikologi agama adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Menurut Nico Syukur-Dister, menekankan bahwa psikologi agama menyelidiki pendorong tindakan manusia yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran atau wahyu ilahi. Ruang lingkup psikologi agama. Psikologi agama mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu pengaruh agama terhadap perilaku, yang mempelajari bagaimana keyakinan religius mempengaruhi tindakan dan reaksi individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proses kejiwaan, yang mengkaji bagaimana pengalaman religius dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional seseorang. Perkembangan usia, yang meneliti bagaimana pemahaman dan praktek keagamaan berubah seiring bertambahnya usia individu. Psikologi agama tidak hanya berfokus pada ajaran atau doktrin suatu agama, tetapi lebih kepada bagaimana keyakinan tersebut diinternalisasi dan berpengaruh pada kehidupan individu secara keseluruhan. Dengan demikian, psikologi agama berperan penting dalam memahami interaksi antara kepercayaan religius dan kesehatan mental serta perilaku sosial. Untuk materi yang kedua yaitu jiwa keagamaan pada anak-anak. Jiwa keagamaan pada anak-anak merujuk pada aspek spiritual dan moral yang berkembang dalam diri mereka, yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan bimbingan dari orang tua serta pendidik. Perkembangan jiwa keagamaan ini penting untuk membentuk karakter dan perilaku anak di masa depan. Aspek penting dalam pengembangan jiwa keagamaan anak yaitu fitrah keagamaan. Setiap anak dilahirkan dengan potensi keagamaan yang perlu dikembangkan melalui bimbingan dan latihan. Fitrah ini mencakup naluri untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup, serta rasa ketergantungan kepada sesuatu yang lebih besar seperti Tuhan. Peran orang tua dan pendidik. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama. Keteladanan dari orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk jiwa keagamaan anak. Pendidikan agama di rumah harus dilakukan secara konsisten agar anak terbiasa dengan ajaran agama. Kemudian, metode pengembangan jiwa keagamaan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti keteladanan. Orang tua dan pendidik harus menjadi contoh dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian pembiasaan, melakukan ibadah secara rutin seperti sholat, berdoa, dan membaca kitab suci untuk membangun kebiasaan baik. Kemudian kegiatan sosial. Mengajak anak terlibat dalam kegiatan sosial berbasis agama dapat membantu mereka memahami nilai-nilai moral dan etika. Kemudian tahap perkembangan. Perkembangan jiwa keagamaan anak melalui beberapa tahap, mulai dari pengenalan konsep dasar tentang Tuhan atau tauhid
hingga pemahaman yang lebih mendalam tentang ibadah dan akhlak seiring bertambahnya usia. Kemudian, pengalaman empiris. Anak-anak belajar tentang agama melalui pengalaman langsung, seperti melihat orang tua mereka beribadah atau terlibat dalam kegiatan keagamaan. Pengalaman ini membantu mereka membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama. Kesimpulannya, pengembangan jiwa keagamaan pada anak adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian serta pendekatan yang tepat dari orang tua dan pendidik. Dengan memberikan bimbingan yang baik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membentuk karakter moral dan spiritual yang kuat di masa depan. Untuk materi yang ketiga, yaitu jiwa keagamaan pada remaja. Jiwa keagamaan pada remaja merupakan aspek penting yang berkembang selama masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan signifikan baik secara fisik, psikologis maupun sosial, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menghayati agama. Pengaruh perkembangan psikologis. Pertumbuhan mental dan pikiran, remaja menunjukkan sifat kritis terhadap ajaran agama yang mereka terima. Mereka cenderung mempertanyakan dan merenungkan nilai-nilai yang diajarkan, serta mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan mereka. Kemudian, perkembangan emosional. Emosi remaja sangat pengaruh terhadap kegiatan keagamaan mereka. Kegiatan ibadah seringkali dipengaruhi oleh kondisi emosional dan interaksi dengan teman sebaya, di mana mereka lebih memilih untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan pengakuan sosial. Kemudian, pertimbangan sosial. Remaja seringkali terjebak dalam dilema antara nilai-nilai agama dan tuntunan sosial. Mereka mungkin lebih tertarik pada kehidupan duniawi dan materialistis, tetapi pada saat tertentu mereka juga mencapai kebahagiaan spiritual dalam mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Kemudian, tahap perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Perkembangan jiwa keagamaan remaja dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa remaja awal, masa remaja madya, masa remaja akhir. Remaja awal 12-15 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai menerima ajaran agama, tetapi masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan teman-teman. Mereka cenderung mengikuti praktik keagamaan tanpa pemahaman mendalam. Nah, remaja madya atau 15-18 tahun, remaja mulai mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan untuk berpikir kritis. Mereka mulai merefleksikan ajaran agama dan bagaimana hal tersebut relevan dengan kehidupan mereka. Ini adalah periode di mana keinginan untuk mengekspresikan diri dalam konteks keagamaan meningkat. Kemudian masa remaja akhir 18-21 tahun. Pada tahapan ini, remaja biasanya sudah mulai memiliki pandangan yang lebih stabil mengenai agama. Mereka berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil peran aktif dalam komunitas keagamaan. Peran lingkungan dalam pengembangan jiwa keagamaan remaja. Lingkungan pendidikan, baik formal maupun informal, sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan remaja. Keluarga, sekolah, dan komunitas memberi konteks di mana remaja belajar tentang nilai-nilai agama. Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian atau kelompok studi agama juga dapat memperkuat pemahaman dan praktek keagamaan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.